Motor makin digas kok makin turun tenaganya. Saya pikir mungkin motor saya lagi ada masalah nih. Pas saya lewat, pas di bawah jembatan besi itu, di atas tuh kayak ada orang duduk. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan. Percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Tentunya bersama saya Om Bob. Dan kita kedatangan salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang mistis yang tentunya bakal menarik buat penonton. Daripada kita bertunggu lama-lama, mending kita memperkenalkan narasumbernya. Selamat malam, Mas. Selamat malam juga, Mas. Mau bisa memperkenalkan nggak nama Mas siapa dan pekerjaannya di mana? Oh iya. Baik, perkenalkan, nama saya Firman dan saya berasal dari Batu Kajang. Pekerjaannya apa nih? Untuk sekarang pekerjaan saya sebagai karyawan tambang batubara, Mas. Wow. Yeah. Nah, ini bisa nggak diceritakan pengalaman-pengalaman di tempat kerjanya atau di mana gitu biar penonton-penonton ini bisa. Oke, baik. Waktu itu saya pernah bekerja sebagai kurir, Mas. Kurir makanan atau mungkin ojek juga. Kurir itu di daerah mana ya kira-kira? Di daerah Pasir. Di daerah perkotaan Tanah Grogot waktu itu. Iya. Itu sekitar tahun 2020. Sebenarnya tahun 2020 saya bekerja sebagai kurir dan bekerja selama 18 jam. Lama sekali. Ya, dari pagi sampai tengah malam itu, Mas. Nah, ada suatu tragedi di mana saya itu lagi dapat orderan malam-malam itu, Mas. Iya. Nah, dapat orderan dan nganternya tuh ke sebuah tempat penginapan di daerah Tanah Grogot gitu. Nah, penginapan ini bisa disebutkan atau di daerah mana gitu? Di daerah Tanah Grogot. Ya. Terus? Nah, dan di sana tuh saya dapat orderan dari satu customer saya. Dan ada beberapa kejadian yang menurut saya lumayan bikin saya merinding juga. Kejadian apa ini? Dimana saya bertemu sosok hal gaib. Nah, konon mitosnya sempat dengar cerita dari orang, katanya di situ dulu pernah sering ketemu sama yang namanya kuntilanak, Mas. Mbak Kunti ya? Ya, lebih sering tuh muncul di lantai 3 pas mau naikkan tangga itu. Iya. Nah, dan awal saya mungkin bisa bilang nggak percaya juga gitu. Benar. Sampai suatu kejadian saya dapat orderan itu saya ngalamin. Jadi waktu itu saya dapat orderan, saya disuruh belikan lalapan sama telur rebus. Nah, saya sudah belikan, saya antar gitu. Pas di dalam saya menuju ke kamarnya, itu saya tiba-tiba kebelet untuk buang air kecil. Nah, itu ada di lantai 1 di sebelah kiri sebelum ruang tamu itu, Mas. Saya masuk dalam toilet itu. Nah, di dalam toilet itu ada banyak kaca, ada cermin gitu kan. Di situ ada ruang toiletnya 2. Nah, saya taruh barang saya di sana. Iya. Di dekat cermin-cermin itu ada wastafel juga di situ. Saya masuk. Biasanya, Mas, kalau masuk ke dalam toilet umumnya itu pasti bau pesing. Benar. Atau enggak baunya Khasnya toilet lah ya. Gitu ya. Nah, tapi ini agak lumayan berbeda gitu. Itu kayak baunya dalam tuh kayak bau anyir, kayak bau darah gitu. Menyengat. Jadi saking menyengatnya tuh saya pengen baunya kayak mual gitu. Terus saya berpikir positif, mungkin kayak mungkin nih ada cewek atau pelanggan di situ yang menstruasi atau mungkin ya septic belum dicuci gitu. Tapi makin lama kok suasananya panas dalam situ, Mas. Hawa-hawanya tuh. Jadi kayak enak banget gitu kan, soalnya saya juga sendiri dalam situ. Akhirnya saya keluar, saya cuci tangan. Pas di depan wastafel kayak gini. Cermin, makanan sebelah kanan saya cuci tangan gini. Entah kenapa pas lagi cuci tangan itu, Mas, di sudut sebelah mata kanan saya tuh kayak ada yang ngintip gini. Gitu, Mas. Ngintipnya itu di balik pintu atau bagaimana nih? Di daerah pas masuk toiletnya itu. Dinding itu kayak kan ada sekat gitu ya? Iya, dinding itu kan. Terus dia yang gue kayak gini. Saya cuma ngeliat dari sudut gini, pas saya liatin lagi, kayak gini kan masih ada. Biasanya, Mas, kalau kita lihat ke bawah, kita lihat lagi hilang. Ini masih ada. Sampai akhirnya saya memberanikan diri buat angkat kepala. Saya ngeliatin gini, set.
Dan aneh mas, dia langsung kayak gini, sembunyi langsung itu, ngilang itu. Saya posisi udah karena ketakutan nih sebenarnya, kayak merinding gitu kan. Mau balik badan takutnya di jump scare, dikagetin gitu kan. Sampai akhirnya saya berhenti langsung balik badan. Emang gak ada. Nah, pas saya nengok ke belakang itu, akhirnya saya juga dalam keadaan ketakutan dan juga penasaran. Nah, karena penasaran, mau nggak mau saya datangin. Saya ambil plastik di sebelah kanan saya. Saya jalan ngeliatin gini, pelan-pelan ke arah toilet itu. Langsung saya lihat gini, wah, gitu kan, kayak, nggak ada, emang nggak ada. Wah, ini udah agak lain nih, udah panas kan. Akhirnya saya antar pesanan pelanggan langsung ke kamarnya. Pas saya ngantar, saya langsung parkiran ngambil motor. Pas di parkirnya itu, pelanggan saya nelpon. Halo mas, ini kok ayam lalapan saya sama telur rebusnya kok nggak ada? Terus saya mikir masih, pasnya sudah beli tadi, gitu kan? Emang ada dalam plastik itu, satu plastik yang transparan. Oh ini emang udah agak lain ini. Akhirnya saya belikan lagi, karena apa ya? Pelanggan sudah protes gitu. Mau nggak mau saya juga rugi. Tapi pas balik lagi ngantar ke situ, selesai ngantar saya balik, ada kayak orang suara kecikikan di dalam toilet itu. Kalau mungkin kalau di tangga positive thinking mungkin orang jalan gitu kan, turun ke bawah, tamu gitu. Ini dari asal toilet siapa gitu. Nah itu momen yang bikin saya lumayan merinding lah di situ. Jadi takut lagi untuk ke toilet itu. Tapi kan bisa jadi gitu loh ya, kalau misalnya tadi ada orang ketawa di toilet segala macam ya. Iya. Apa mas yang nggak mau ngecek lagi yang kedua kalinya tuh di dalam toilet tuh, biar memastikan kalau ini benar-benar orang atau sosok itu? Nggak berani ngecek karena udah ngelihat itu benar-benar nampak gitu. Cewek rambut panjang putih ngeliat kayak gini, siapa yang nggak takut sih mas? Lama mas saya ngeliat itu. Jadi nggak saya cek lagi di situ untuk memastikan lebih benar-benar pasti, karena emang udah takut banget itu. Oh jadi cewek sosok si Mbak Kunti ini cuma melihat masnya di Westafel itu ya? Iya. Apa dia mengganggu atau cuma buat menampakkan diri aja atau bagaimana nih? Kemungkinan kayak mengganggu tuh mas, karena sudah jelas makanan yang ada di situ itu harusnya ada, malah nggak ada. Berarti dia lebih tertarik kepada makanan yang mas bawa ini ya? Kemungkinan. Nah dari tadi segala macam yang tentang makanan segala macam, pasti ada lagi nggak yang selama mas ngurirap segala macam itu hal-hal mistis gitu loh, selain di tempat yang tadi yang mas sebutin? Ada. Bisa diceritakan nggak? Itu kejadian tahun 2021, mungkin kisaran bulan 2 atau bulan 3 tuh mas. Tepatnya kejadian di Kilo 5 di stadion baru itu, stadion bola. Stadion bola ya. Nah, itu kan kalau kita ingat sempat ada kejadian bunuh diri mas itu. Oh iya benar. Gantung diri. Benar. Nah, kebetulan saya tuh dapat orderan tengah malam mas, 2 orderan ke arah sana juga, ke arah Janju Kilo 12 itu. Lagi di perjalanan pas di Kilo 5, ada di persimpangan kan sebelah kirinya tuh stadion baru tuh. Iya. Saya lewatin. Pas di depannya itu motor saya mogok mas, mati. Di jam tengah malam mogok motornya di jam 1 ke atas. Di daerah stadion. Iya. Yang kosong itu. Iya. Nah, itu kan lampu tuh masih nyala tuh, lampu jalanan. Iya benar. Saya cek motor saya. Saya cek bensin ada, masih banyak lah gitu. Kalau dibilang busi masih normal gitu. Kok saya engkol saya hidupin nggak mau gitu. Sampai akhirnya saya bingung mau ngapain, tiba-tiba lampu tuh mati. Langsung mati atau ada kedip-kedip dulu nih? Mati langsung sing itu mati. Lampu jalanan. Cuma di daerah situ aja. Saya tuh berdiri di pas ada namanya seng-seng yang buat nutupin area yang daerah jalan rusak gitu ya? Iya. Saya berdiri di situ.
entah kenapa selalu dari sudut mata tuh kayak ada yang sensitif banget itu. Dari sudut mata saya tuh kayak ngeliat kok kayak ada pergerakan gitu. Nggak mau noleh karena udah pernah dengar gitu ada kejadian bunuh diri. Sampai akhirnya kayak tertarik lah gitu untuk ngeliat ke arah sebelah kiri. Terus saya ngeliat ada pergerakan satu orang. Dan itu sama-sama kayak perempuan juga tuh mas. Kalau perempuan sama laki-laki muda-mudi ya mungkin arahnya yang nggak benar pasti adalah berdua di situ. Iya. Tapi ini emang satu, tapi jalan kayak seret kayak gini, tiba-tiba hilang serung gitu. Malam itu. Lewatnya itu langsung di depan masnya atau cuma sekelibet aja? Di daerah kursi penonton. Kursi penonton itu. Yang tingkat atas gitu ya, tribun dia. Di tribun itu. Itu kayak wah udah nggak benar nih. Akhirnya pada dari situ saya muter, saya dorong ke bawah ke arah angkringan yang buka biasa di pinggir jalan. Iya. Saya cek motor saya lagi, apa yang kira-kira rusak gitu kan, sambil mikirin tadi itu apa ya gitu. Pas saya kok nyala. Di situ malah nyala di tempat lain. Di tempat lain malah nyala ya? Iya, di situ malah susah hidupnya. Pas dari situ ya udah saya jalan lagi ngelanjut. Pulangnya pas saya cek aman aja. Dan lampu yang tadi mati nyala lagi. Ini saya mau bertanya kepada masnya. Sebelum dari pertama kita ketemu sosok Mbak Kunti segala macam kan. Sebelumnya Mas tuh pernah nggak ngelihat sebelum Mas bekerja di kurir gitu loh? Iya. Pernah mengalami hal yang benar-benar sosok ini bikin menakutkan dan nggak bakal lagi saya mau bertemu sosok ini gitu loh? Pernah. Itu pas masih SD sama orang tua. Orang tua saya tuh dulu pedagang. Nah, saya dulu tuh aslinya dari Kalteng mas. Iya. Dan tinggalnya tuh pas di daerah pelosok dan masih hutan-hutan. Mungkin dari penonton bisa searching juga daerahnya tuh Pujon di daerah Kecamatan Kapuas Tengah. Orang tua saya tuh pedagang sate mas. Pedagang sate yang biasanya pulangnya tuh tengah malam, bahkan subuh juga sering pulang itu. Sampai ada satu momen saya bertiga, ayah sama ibu saya lagi dorong gerobak, saya juga ngikutin. Pas pulang itu sate itu masih ada yang sudah dibakar sama yang masih mentah. Benar. Dan setiap kali saya pulang itu biasanya di daerah menuju pulang rumah itu ada rumah orang Kristen, orang Karingan gitu kan. Dia tuh punya peliharaan anjing. Biasanya anjing kalau kita lewat tuh selalu gonggong mas, nyaring. Nah, itu tumben itu kayak suara kayak kecil kayak gitu. Pas itu saya ngeliat di atas rumah itu ada satu penampakan pocong gitu di atas rumah, dan dia tuh berpindah dari atap ke atap. Saya negur, abah, mak, itu ada orang di atas. Orang tua saya tuh sudah tahu, katanya jangan ditegur gitu. Masih jalan sambil ngelempar sate yang sudah jadi itu dibuang. Maksudnya buat ngasih makan itu gitu. Tapi dia masih ada di situ. Dan anjing tuh masih kayak ngolong kayak takut gitu kan. Masih kayak gitu. Sampai akhirnya bapak saya ngomong gini, kalau mau makan dibungkus secara layaknya manusia, bilang aja gitu. Nggak usah nampakkan diri di kami gitu. Akhirnya nggak ada jawaban segala macam, dan malah kita dikasih lemparan kayak kerikil tapi nggak ada yang jatuh di atas gerobak itu. Yaudah bapak saya bungkusin, ditinggal gitu aja. Cuma kayak bunyi kerikil gitu aja. Tapi nggak ada yang jatuh di atas gerobak itu. Dibikinkan, ditaruh di kursi, ditinggalin. Pas ditinggalin, saya sama orang tua saya sudah sampai rumah. Pas sampai rumah itu, ternyata kita diikutin mas. Diikutin. Rumah saya tuh ngontrak barak gitu, dia barak 4 pintu, dan saya di pintu kedua. Itu tingkat 2 dia. Di atas itu tempat tidur, di bawah tempat dapur sama ruang tamu. Nah, saya tinggal di situ. Malam-malam bapak saya kebelet buang air kecil. Nah, WC juga agak jauh kan di luar. Akhirnya pas dari atas bapak saya lewat gitu. Pas lewat itu diam,
Pas dia mama saya juga ngikutin di belakang tuh buat ya pasti habis kejadian tadi nggak mungkin ditinggal sendiri gitu. Dia ngeliat gitu. Ada yang berdiri di atas parabola dulu, masih zamannya masih pakai parabola tuh mas. Iya. Dari parabola lompat ke atap-atap rumah orang itu. Nah dari situ saya sama mama saya tuh udah takutan gitu. Akhirnya bapak saya nggak jadi banget sih, masuk ke dalam itu. Nah bahkan sampai kejadian itu lebih sering kejadian itu malam. Kami pas setelah kejadian itu mas, itu kan di sana lampunya nyala cuma malam doang. Jam 12 itu sudah mati. Jadi kami harus pakai lampu buatan, lampu dari botol. Jam 12 siang atau jam 12 malam nih? Malam, jam 12 malam. Itu kami pakai lampu bahasa Indonesia tuh lampu teplok. Botol dikasih sumbu. Nah, botol dikasih sumbu tuh di bawah di ruang tamu tuh. Itu 3, di atas meja 1, di ruang tamu 1 sama di tempat tidur siang itu 1. Di atas sudah nyala nih. Di bawah tuh beberapa menit kemudian tuh mati semua mas. Mati ini karena kena angin atau memang benar-benar? Nggak ada angin, lagi posisi nggak ada hujan segala macam, yang mati 3-3-nya. Dari situ orang tua saya langsung ngesimpulan emang kita lagi diganggu nih. Nah kebetulan juga mama itu baru melahirkan kisaran baru punya anak bayi, gitu. Nangis. Jadi suasana makin mencekam juga di situ. Nah tadi yang saya dengar pembahasan dari Mas kan orang tuanya Mas ini mau ke toilet nih, antara itu jaraknya jauh kan. Sedangkan tadi yang Mas bahas tuh orang tuanya Mas ini stop terus tiba-tiba pergi. Nah yang dari dia stop itu sebenarnya apa yang dia lihat gitu loh? Pocong sama kuntilanak nih mas. Pocong sama kuntilanak nih. Itu dia melihat sosok dua itu di sebelah toiletnya atau di depan rumah atau bagaimana nih? Yang kuntilanak itu di sebelah toilet, yang di parabola itu pocongnya. Nah, jadi mau kemana pun juga agak bingung nih kan. Jadi harus balik ke tempat yang itu, ke dalam rumah. Itu pas malam itu. Wih, itu di zaman waktu Mas masih SD ya? Ya masih zaman-zaman hutan banget di situ mas. Sudah bisa ngeliat hal-hal sosok gitu ya? Iya. Nah ini kita kembali ke masa kurir lagi nih. Dari cerita-cerita yang tadi masnya ketemu Mbak Kunti di daerah stadion segala macam, ada nggak misalnya ketemu order-order yang benar-benar yang mesen ini bukan manusia gitu loh? Kalau dibilang itu ada sih di daerah ini Blengkong. Nah di daerah Blengkong itu saya dapat orderan gitu. Iya. Yang mesan ini 2 orang mas, 1 teman saya, 1 orang customer baru. Nah, saya tuh ngantar ke Blengkong juga alamatnya juga sama, cuman beda arah waktu itu. Satu komplek atau bagaimana nih? Dia cuma beda simpang aja. Beda jalur komplek gitu ya? Ya, kalau ke kiri kan museum, nah rumah teman saya tuh belok ke kiri sini. Nah, sedangkan orang tuh ke arah Sotang Tebet sana dia. Saya tuh barengan bawa barang barang paket sama makanan. Sate yang di Simpang 4 Kartini itu yang ada sate Padang. Nah, itu saya beli di situ. Itu di jam berapa tuh? Itu masih jam habis maghrib itu. Maghrib. Masih pada rame-ramenya ya? Iya, masih rame-ramenya. Itu saya dapat serok dari teman katanya. Antar ke sini sudah. Wah, itu benar. Tapi pas dapat serok kedua, kok ini nggak benar, arahnya ke kuburan yang makam apa namanya tuh? Makam kerajaan itu ya? Iya. Dari jembatan itu saya belok ke kanan, belok ke kiri sedikit. Saya awal tuh nggak tahu tuh tembusan arah kuburan. Saya ngikut aja jalan, tapi pas ngeliat kiri kan kok kuburan. Dan stop pas di daerah kuburan situ. Oh iya, jadi ini sebenarnya dari jembatan belok kanan tuh makam warga-warga gitu ya, yang daerah situ ya, yang masuk ke dalam itu. Iya. Nah, pas saya tanya sama teman saya tuh, katanya tuh di situ tempat anak-anak nakal aja, tempat ngelem segala macam. Tapi kok lokasinya saya dapat di situ. Entah saya berpikir mungkin saya dikerjain segala macam. Tapi ya
kenapa harus di situ gitu loh mas. Terus sudah sampai di lokasi nih ya kan. Orang yang tadi menghubungin mas tuh mas kembali hubungi lagi nggak atau bagaimana nih? Nggak ada. Nggak bisa dikontak lagi. Kalau saya chat itu centang satu aja. Dihubungin pakai pulsa juga nggak aktif gitu. Tapi kan di jam-jam habis maghrib itu pasti di daerah situ masih rame nih ya kan? Iya. Apa masnya nggak bakal bertanya-tanya sama warga-warga dari sekitar gitu? Nanya. Nah ini seperti apa nih? Rumahnya itu katanya rumah kontrakan biasa. Namanya Pak Adi. Pokoknya Pak Adi minta antarkan ke sana pesanannya. Pas saya sana kok nggak ada katanya namanya Pak Adi. Mungkin Pak Adi ini katanya. Datangnya tapi kok bukan alamatnya. Nah sama saya tanya, Pak ada pesan ini nggak Pak? Oh nggak ada mas. Saya memang Adi deh. Tapi saya nggak ada pesan nih. Jadi dari situ ya udahlah Allah alam, jadi saya balik aja gitu. Saya makan aja sendiri gitu. jadi segala macam sudah ketemu tempat yang tadi tentuin di order nih ya. Iya. Makanannya itu kan dari cerita yang pertama kan makanannya ada yang hilang segala macam nih kan. Nah yang tadi yang di order itu makanan yang nggak hilang sama sekali. Nggak ada, masih aman malah. Wih. Nah dari segala macam cerita order segala macam ini yang benar-benar di luar nalar lah selama mas kurir itu apa gitu loh sosoknya, yang misalnya sosok itu ngikut di kendaraan mas atau bagaimana gitu loh. Itu pas saya orderan antar kota di arah mau kemana nih? Dari Grogot ke Batu Kajang. Nah, itu saya bawa buah-buahan pesanan orang. Iya. Itu berangkatnya dari sore jam 5:30 sampai di sana itu jam 7 lah gitu. Karena kan lewat jalan tambang saya. Iya. Nah, pas lewat jalan tambang tuh saya pasti beloknya ke arah Legay, tembusan masuk ke perkampungan Batu Kajang lah. Iya. Yang paling nggak respectnya banget tadi situ dari jembatan situ mas, di sebelah kanan tuh ada kuburan sebenarnya. Jembatan dimasuk lagi kan kita dari Jalan Tambang belok ke kanan. Iya benar. Naik lagi kan. Iya. Baru bawah belok kayak gini. Nah, itu kan ada jembatan besi tuh. Iya ada. Nah di sebelah kanan tuh kan ada kuburan mas. Oh baru tahu nih. Mas ada kuburan situ. Pas saya lewat itu awalnya tenang aja biasa itu. Cuma pas masuk ke sana kok hawanya agak beda nih. Motor makin digas kok makin turun tenaganya. Saya pikir mungkin motor saya lagi ada masalah nih. Pas saya lewat, pas di bawah jembatan besi itu, iya. Di atas tuh kayak ada orang duduk. Duduknya tuh kayak kaki kayak gini mas. Kayak santai banget di atas itu. Saya pikir, wah ini masih maghrib nih kok kayak gini jadinya. Sampai pas saya lihat kayak gini, oh udah tahu bentuknya siapa nih. Geranak saya bilang itu. Kan pas saya lewat, itu kan di depan jalan rusak mas. Iya. Pas jalan rusak, motor tuh kayak tiba-tiba kayak keselip itu bannya, drut gitu, langsung bocor ban di situ. Pas bocor ban, drut, wah kenapa jadi bocor nih? Kan saya bikin itu. Kan saya lewat-lewat terus, pas sampai belakang tuh kelihatan kayak gini aja. Dia tuh udah di tengah jalan itu, diri kayak gini aja mas. Jadi habis duduk di daerah jembatan langsung ke tengah jalan. Tengah jalan pas, wah ini betul-betul harus digaspol nih. Padahal ban itu lagi bocor, jadi mau nggak mau langsung gas gitu. Itu aja bener-bener yang bikin kaget gitu, langsung tiba-tiba dari atas ke bawah. Tapi di daerah situ rumah-rumah warga tuh nggak ada gitu. Kalau kita jalan kisaran berapa ratus tuh ada, cuma dia kayak sebuah apa sih tempat orang jual barang rongsokan gitu, tapi emang nggak ada orangnya juga gitu. Kadang mungkin ke Batu Kajang orangnya. Berarti jaraknya agak jauh-jauh agak jauh, karena kiri kanan kan sawit. Gitu. Nah, habis dari bertemu segala macam ya kan? Iya. Masnya lewat daerah situ lagi nggak pas balik dari habis ngantar orderan nih? Kalau untuk lewat situ sering, cuma nggak maghrib lagi gitu. Karena udah ketemu itu jadi nggak berani lagi lewat maghrib. Nah,
Dari luar daerah nih ya, istilahnya di luar kota Kabupaten Pasir ya, atau kota Grogot, pernah nggak mengantar orderan yang benar-benar kita harus keluar Kalimantan atau apa, terus menemui sosok-sosok yang benar-benar ini? Kalau itu saya sempat lewat jalan Kuaro, Rangan lurusan itu. Iya. Itu ngantar ke Longikis. Nah, itu charteran ngantar harus malam itu juga. Malam jam 9 saya baru berangkat itu. Awalnya pas saya berangkat itu suasana biasa aja mas. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan juga, aman masih cuaca. Pas saya jalan itu ada apa namanya? Ada anjing nyebrang. Pas anjing nyebrang itu saya ngelewat kayak gini. Menghindar gitu menghindar. Pas lewat menghindar gini, ada orang ngelambai kayak gini. Ngelambai. Orang tua bongkok, gini ngelambai gini, kayak mau numpang gitu. Tapi kan di jam 9 nih, di daerah situ masih rame tuh. Gimana saya jelasinnya? Itu kiri kanan tuh kan ada masih kayak hutan-hutan gitu mas. Iya. Nah, dia pas di pinggir situ. Sedangkan anjing nyebrang itu kan apa namanya? Langsung lurus kayak gini aja tuh. Iya. Pas saya belok kayak gini, itu benar-benar kayak orang kayak gini. Padahal saya tuh hampir kecelakaan, kok bisa ada orang ngelambai gitu. Pas udah itu saya stop bentar, saya liatin balik kayak gini. Nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Emang sama sekali nggak ada itu. Nah, dari apa? Dari balik segala macam. Ya. Kakek-kakek tuh kan tadi dari ceritanya Mas tuh kan tiba-tiba ada sosoknya itu di depan. Dari balik ini kakek-kakek ini ada lagi nggak di misalnya dilihat di depan Mas atau di sebelah gitu? Gak ada lagi mas, sama sekali nggak ada. Mungkin kalau misalnya saya lihat belakang mungkin ada barang atau apa masih. Oh emang barang tadi ngelambai yang apa plastik atau apa? Nggak ada. Pas pinggir jalan kosong, di atas ini rumput sini pinggir jalan. Di belakang tuh kayak rumput ilalang biasa aja. Bener-bener di daerah hutan gitu ya? Iya. Selama perjalanan Mas balik itu ada hal-hal mistis nggak yang Mas alami gitu loh? Ada mas. Bisa diceritakan nggak? Jadi waktu itu pas pulang malam setelah saya ngurir itu, saya pulang ke rumah. Rumah saya tuh di Jalan Noto Sunardi masuk ke Gang Millennium. Rumah saya tuh paling ujung. Paling ujung tuh belok ke kiri tuh udah masuk namanya tuh apa? Tanaman liar yang tinggi-tinggi itu. Jadi di dalam Gang Millennium itu mas, ada sebuah rumah terbengkalai. Kalau sekarang itu ditumbuhi tumbuhan, kalau dulu tuh masih warna hijau. Yang biasa orang situ sering ngalamin. Nah termasuk saya sendiri. Di rumah itu saya pernah lewat itu. Kebetulan di sebelah kanan tuh posisi rumahnya, saya ngeliat kayak ada kegiatan. Kayak itu Masnya balik di jam berapa tuh? Jam 2-an gitu. Jam 2 malam ya? Ya jam 2 malam habis ngurir itu. Jadi kayak ramai suara bising-bising itu. Nah, sedangkan saya tuh dorong motor mas, karena motor saya kan berisik jadi harus dorong ke rumah itu. Karena tetangga tidur, tapi saya ngeliat kayak suara bising tuh di situ. Nah bahkan pas saya liatin udah mulai sepi gitu. Pas saya mulai udah nengok, dan kebetulan di depan itu kayak ada sebuah bayang hitam berdiri di atas pintu gitu. Biasanya kalau bayangan kan mas itu kelihatan kayak tipis kayak gini kan. Iya benar. Tapi pas makin saya belok kayak gini tuh kayak berbentuk gitu. Nah itu satu tuh. Ya akhirnya saya lewat aja pulang ke rumah. Bahkan setelah kejadian itu beberapa waktu kemudian saya ketemu Kuyang. Ya, Kuyang. Wow. Dan itu masih dengan jam yang sama. Di jam 2 juga ya? Masih di jam 2 lewat beberapa lewat. Saya pulang masih dengan dorong motor. Itu posisinya rumah itu memang ramai rumah. Kayak ini jalan, ini rumah. Cuma di belakangnya tuh kayak sawah-sawah gitu, sawah-sawah tanaman liar gitu. Jadi rumah ini padat penduduk, tapi di daerah sekitarnya itu masih rawa-rawa gitu ya? Iya. Nah itu pas tahun 2021. Tahun 2021 tuh jalan di belakang itu. Kalau sekarang ada jalan. Iya. Dulu tuh nggak ada.
Masih Nggak rawa ada, gitu ya? Iya, belum ada nebas di belakang itu. Itu masih rawa. Dan di belakang tuh ada beberapa buah pohon kelapa. Nah, dia tuh jalan kayak gini, bukan jalan sih, terbang gitu. Terbang lewat-lewat gitu. Saya santai bawa motor tuh ngeliat ke atas gini. Wah, ini agak lain ini. Di sana tuh uyang. Jadi pas itu saya standar motor, saya masuk ke rumah tetangga gitu kan, diam di depan. Nelpon orang rumah, misalkan keluar dulu atau panggil bapak atau semacam itu. Bisa, bapak, betul saya keluar. Akhirnya ditunggu di depan situ, sambil di center HP itu, saya jalan. Itu masih ada batangger di samping pohon kelapa itu. Akhirnya pas saya jalan, langsung kayak ngilang ke arah tanah periuk sana. Terbang aja ngilangnya gitu. Itu mertua sebenarnya ngelihat, cuma udahlah gitu. Udah mungkin menurutnya udah sering lewat juga atau mampir gitu. Bahkan sampai dirumorkan bahwasanya ada yang gunakan ilmu hitam di daerah situ. Oh, jadi tapi kuyang itu tidak mengganggu ya? Gak mengganggu, cuma menatap. Dan itu antara risih dan takut juga tuh. Ngelihat orang di bawah gitu. Kalau mungkin dia nggak ngeliat, mungkin dia jalan aja gitu, kayak terbang aja ke sana kemari. Kayak diem, ngeliatin saya gitu. Pas setelah saya habis ke rumah tetangga itu buat nelpon orang rumah. Nah, dari situ masuk. Emang kalau dari segi bau ya nggak ada, aman-aman aja. Pas sampai depan rumah tuh mertua udah kayak gerasa-gerusu gitu, kayak pengen cepet-cepet masuk karena kecuman bau kemangi, melati gitu lah. Dari cium bau bunga melati itu betul saya gerasa-gerusu, dan saya juga mencium juga kan. Akhirnya saya ikut masuk. Saya tanya sama ada yang cium juga nggak? Udah nggak usah ditegur. Akhirnya kita masuk ke kamar masing-masing gitu. Nah, mertua itu tiba-tiba ke belakang mau ngecek kolam ikan gitu. Kita kan lagi buka usaha kolam ikan tuh. Persis di kolam ikan itu ada pohon kelapa, itu ada satu di belakang rumah kami itu. Ternyata dari pas mertua ke belakang tuh kedengar suara bunyi kayak ikan lele lagi kayak kacau gitu kan. Wah, cepat. Kayak orang mau ngambil gitu ya? Nah, mertua masih berdiri pas itu, biawak. Mungkin ada hewan liar atau apa gitu ke belakang. Pas belakang kaget gitu kan, teriak Allahu Akbar gitu. Pas saya juga kan di belakang, apa Pak? Jam. Terus itu masuk kan mati lampu semua, langsung udah dia malah selesai dari situ. Jadi besoknya kita ceritain lagi kejadian itu kepada keluarga dan tetangga gitu ya. Biasanya kita ngelihat malam itu. Wow, menarik. Menarik sekali cerita dari Mas Firman. Dan buat kalian yang mau bercerita dan menceritakan hal-hal mistis, jangan lupa hubungin manajemen Simpul. Dan bakalan kembali lagi di kisah-kisah misteri. Saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.